Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang khususnya masih membahas tentang seputar usaha peternakan jangkrik. Baik, seperti biasa untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video-video saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen ya, agar video ini bisa berkembang, channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru seputar usaha peternakan. Dan untuk kalian semua yang sudah komen, itu saya akan jawab satu persatu dan akan saya jadikan video ya. Jadi untuk pertanyaan kalian itu nanti akan saya buatkan video-videonya. Jadi saya rangkum menjadi satu. Jadi kalian terus pantau channel ini. Apabila kalian itu mengajukan komen, mengajukan pertanyaan, itu nanti akan saya jawab semuanya. Saya kupas tuntas semuanya di dalam channel ini. Dan saya akan jadikan satu video ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kesempatan kali ini saya akan bahas kendala beternak jangkrik. Nah, ini semua yang saya buat, semua video-video yang sudah saya buat itu adalah real pengalaman saya, real yang sudah saya lakukan, baik yang berhasil ataupun yang gagal saya tetap bagikan di dalam video-video saya. Jadi agar kalian semua itu bisa meminimkan yang namanya kerugian, karena saya sudah pernah mengalami kegagalan, saya share di sini. Jadi itu untuk informasi kalian semua. Nah, karena beternak jangkrik itu awalnya itu memang mudah ya, tapi kalau kita terlalu menyepelekan itu nanti akan tidak berhasil atau kurang maksimal ya untuk pertumbuhannya. Nah, jadi walaupun mudah, kita juga tetap harus telaten, kita harus rawat dengan baik dan benar. Dan untuk teman-teman semua yang sudah senior, yang baru pemula, apabila ada kesalahan saya dalam pembuatan video, dalam kekurangan saya dalam penyampaian di video-video saya, itu mohon dimaklumi, karena yang namanya pembuatan video seperti ini itu pasti ada yang namanya ketinggalan ataupun ada yang tidak disampaikan secara full. Nah, itu nanti boleh kalian komen saja ya. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasan kali ini, yaitu kendala saya selama beternak jangkrik. Ini akan saya bagikan, jadi simak terus channel ini ya. Nah, ini untuk kendala saya selama saya beternak jangkrik, itu yang pertama adalah medianya. Jadi media beternak jangkrik itu adalah kendala saya. Karena pada waktu pertama saya beternak jangkrik, saya kan menggunakan media daun pisang kering atau klaras seperti ini. Nah, kendalanya apa? Kendalanya saya waktu pertama kali beternak jangkrik itu klarasnya tidak diikat. Yang pertama klarasnya tidak diikat, jadi seiring bertambahnya umur jangkrik itu klarasnya kempes. Jadi banyak jangkrik yang mati karena tertindih-tindih oleh klaras yang kempes tersebut. Selain klarasnya kempes pun, kalau jangkrik sudah berusia dewasa, sudah berukuran besar, itu tidak bisa keluar dari medianya. Jadi tertumpuk-tumpuk oleh klaras dan tidak ada ruang untuk jangkrik bersembunyi. Itu yang pertama adalah klaras ya. Itu kendala saya beternak jangkrik, itu medianya. Jadi untuk penataan medianya itu kurang maksimal, belum maksimal 100%. Jadi selama beternak jangkrik itu saya sudah melakukan yang namanya perbaikan-perbaikan, baik dari boxnya, lalu juga dari medianya. Lalu kendalanya saya yang berikutnya adalah proses penetasan telur. Nah, ini perkendala yang paling utama, itu seringnya itu biasanya kalau untuk pemula itu biasanya di penetasan telur. Penetasan telurnya itu biasanya rata-rata kurang maksimal. Nah, itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor kalau untuk
telur yang menetasnya tidak sempurna, tidak maksimal. Nah, biasanya banyak peternak-peternak jangkrik yang pemula itu proses penetasan telurnya itu tidak diperam dulu, lalu proses pemeramannya kurang maksimal, ataupun telur jangkriknya disemprot terlalu basah, itu menyebabkan kurangnya telur menetas. Jadi menyebabkan banyak telur yang tidak menetas kalau telur itu terlalu lembab ya. Jadi terlalu basah itu kurang bagus untuk jangkrik, untuk telur jangkrik. Nanti kalau terlalu basah itu bagian bawahnya pasti dia akan menggerombol ya. Jadi akan menempel satu dengan yang lainnya kalau telurnya itu terlalu basah. Jadi untuk kalian semua yang baru pemula, cara penetasan telur jangkrik, cara pemeraman telur jangkrik itu sudah saya buatkan di video-video saya sebelumnya. Silahkan kalian scroll ke bawah, itu ada semua tutorial seputar cara penetasan telur jangkrik, lalu pemeraman dan cara peneluran jangkrik itu sudah pernah saya buatkan videonya. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk pemeramannya ya. Untuk pemeraman telur itu banyak kendalanya dan saya pun juga pernah mengalaminya. Nah, setelah telur menetas, kendala saya yang berikutnya adalah pada waktu jangkrik berusia baru menetas sampai dengan umur 1 mingguan. Nah, ini yang paling riskan kalau menurut saya. Selama saya beternak jangkrik, umur jangkrik baru menetas sampai dengan 1 minggu itu jangkrik masih sangat rentan, sangat riskan mati. Kondisi box terlalu panas, banyak yang mati. Lalu juga kekurangan air. Saya dulu cuma pakai semprot, tidak menggunakan gedebok pisang seperti ini karena saya hanya ingin praktis dan cepat, tetapi hasilnya pun tidak bagus. Jadi kalau jangkrik baru menetas itu harus kita gunakan gedebok pisang, karena gedebok pisang itu bisa untuk minum jangkrik, bisa untuk mengurangi hawa panas di dalam box, karena nanti boxnya akan lembab ya, jadi tidak terlalu panas kalau kita berikan gedebok pisang. Nah, lalu juga untuk medianya, jangkrik yang baru menetas pun itu tidak langsung penuh. Kalau saya, mungkin peternak-peternak jangkrik lainnya yang sudah senior itu banyak yang sudah penuh ataupun yang langsung tinggi. Itu kan beda-beda teman-teman. Jadi untuk kalian yang menonton video itu seputar tutorial, dari satu orang ke orang-orang yang lainnya itu pasti beda-beda caranya. Jadi tidak perlu kita banding-bandingkan ya, caranya ini kok seperti ini, caranya orang ini kok seperti ini, kok beda, kok lain. Nah, ini jangan kalian jadikan perbedaan yang salah, karena semuanya itu baik yang senior, baik yang pemula, itu yang namanya beternak pasti ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Intinya berbeda cara, berbeda argumen itu tidak masalah. Intinya yang penting kita mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang maksimal. Jadi seperti itu saja. Jangan kalian jadikan perbedaan itu adalah suatu yang negatif. Kita jadikan sebuah perbedaan itu adalah sebuah ilmu saja, ilmu. Jadi setiap orang itu pasti memiliki ilmu yang berbeda-beda. Tidak ada orang itu ilmunya sama semua, itu tidak ada. Intinya dari semua ilmu tersebut, dari semua pengalaman itu adalah ilmu itu dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, baik yang sudah senior bahkan yang masih pemula. Jadi tidak harus sama. Intinya hasilnya itu akan bagus. Jadi seperti itu. Itu untuk kendala ternak jangkrik yang sudah saya alami. Jadi semuanya saya bahas di sini, saya kupas tuntas di sini. Itu tidak ada yang saya tutup-tutupi, baik yang berhasil maupun yang gagal saya akan bahas secara gamblang, secara tuntas. Nah, itu. Nah, untuk video kali ini mungkin saya sudahi dulu, karena nanti kalau terlalu panjang itu nanti akan menghabiskan waktu yang
banyak. Jadi kita nanti akan saya buatkan itu video berupa part 1 dan part 2 ya. Ini video kali ini untuk kendala jangkrik saya sudahi dulu. Semoga informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk subscribe. Terima kasih.